Tim 911 Hotman Paris Official, dan kita di sini untuk mendampingi saudara Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan. Rozi Hakiki secara resmi mengajukan permohonan pencabutan atas laporannya kepada mantan istrinya Norma Risma. Kamu teriak-teriak yang diikuti oleh orang dengan kalimat-kalimat KONTOR, MEMEK. Silahkan ke sana, ke DPR. Ayo kita bertemu di sana. Cus tendang, cus tampol. Lu kasihan, Kelayangan loh itu loh, sempoyongan loh. Iya. Tuh. Sempoyongan loh itu loh. Jadi sekedar klarifikasi apa yang sudah menjadi viral di media sosial ya. Yo, Mang. Santai people, bangga sama Nyonyo dah. Mama. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. That's right brother. Dan seperti biasa setelah reaction di akhir segmen kita akan say thank to super thanks ya, membaca salam aspirasi dan juga salam-salam yang melucu, dan walaupun kadang ada yang tidak jelas kayak gimana arahnya ketikannya gitu, tapi ya sudahlah gitulah ya, namanya juga netizen atau santuy people of the Breo. Yo. Ya. Yang ditunggu-tunggu kemarin sempat tidak ada kabar, akhirnya ada jawabannya. Apakah itu? Meluncurut. Cus. Ini dia. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Itu enggak, itu judul lagu ya. Tadi malam ternyata Norma Risma ya resmi melaporkan mantan suami dan ibu kandungnya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Memang kesabaran Norma ada batasnya ya. Mungkin sudah ditunggu bersabar diundur-undur nih, kok si Roji nggak tobat-tobat, nggak nyabut laporan gitu, masih tetap memproses. Ya udah akhirnya Hotman 911 beserta Norma Risma meluncur untuk melaporkan Roji dan ibu kandungnya. Kita lihat proses jalan dari parkiran ke kantor polisi. Nanti ada pas masuk, habis itu pas keluar ada lagi. Cek people. Play. Bisa dilihat ini proses jalan dari parkirannya ya. Enggak, aku bingung waktu ngeliat video ini. Ngapain dari parkirannya doang direkam. Tapi ini secara nggak langsung menunjukkan kalau memang serius akan dilakukan laporan itu kan. Karena beneran masuk. Ya, tribunal saat ini Makin seru ini ya, Mang ya. Enggak juga, nanti kita lihat nih. Karena memang punya video kejutan juga. Bukan prank, bukan. Tapi punya video kejutan. Dan ini makin ngelangkah. Enggak ada, ini sampai habis sampai masuk doang gitu. Aku juga bingung kenapa ini diposting gitu ya. Sama laba-laba lokal. Sebenarnya ya udah buat memenuhi durasi gitu kan. Ini detik-detik Norma memasuki kantor polisi ya untuk melakukan pelaporan. Oke, ini kan. Nah, after pelaporan terus ditanya-tanya mungkin sama penyidik segala macam, dan akhirnya Norma dan pengacaranya atau kuasa hukumnya keluar untuk memberikan clarification. Nah, penasaran kan klarifikasinya seperti apa sih? Meluncurut. Just. Ini dia Norma Risma dampingi tim kuasa hukum dari 911 Hotman Paris 911 Official resmi melaporkan mantan suaminya dan ibu kandungnya ke Polda Banten pada Minggu malam. Roji dan Rihana Ana dilaporkan Norma Risma ke polisi atas tudingan perzinahan yang diduga dilakukan keduanya. Norma Risma laporkan mantan suami dan ibu kandungnya. Cek people. Play. Dari tim 911 Hotman Paris Official, dan kita di sini untuk mendampingi saudara Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan R. Oke, saya lanjutkan. Saya Subadria Nuka, saya juga tim Hotman 911. Kami juga mengapresiasi kinerja di Treskrimum Polda Banten dalam hal ini menerima laporan kami. Semoga proses ini tetap cepat berlanjut dan bisa diproses secara hukum yang berlaku. Mbak, bisa disampaikan Mbak untuk
istrinya dasar kenapa sampai akhirnya dilaporin juga gitu. Setelah ini kan mungkin beberapa lama gitu ya. Ini suara wartawan apa suara Roji anjir? Enggak lah, suara wartawan itu. Untuk Mirip, terkait mirip. lebih lanjut, kenapa saudara Norma mau melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut itu nanti bisa dijelaskan langsung sama Pak Hotman. Untuk hasilnya sendiri malam ini gimana Mbak? Hasil malam ini kita apresiasi untuk kepolisian di Polda Banten karena sudah menerima laporan dari klien kami. Berarti sudah masuk LP nih Mbak? Sudah. Terlampir. Ya. Untuk pelaporan LP-nya sudah diterima secara resmi oleh Polda Banten dengan nomor LP 19. Ya itu ya, klarifikasi bahwa memang benar sudah dilaporkan, Ya. sudah diterima dan sudah keluar nomor LP-nya. Mm-mm. Bahkan ternyata ini naik di berita TV nasional, Wih, meluncur. jos. Nah karena di yang tadi itu nggak ada komen-komenan yang nggak menarik, ini banyak yang komen. Kita lihat apakah komentarnya positif atau negatif ya. Oke. Karena di satu sisi Norma melaporkan ibu kandungnya sendiri. Kan? Yes. Jegi Pebli. Play. Norma Risma laporkan mantan suaminya Rozi Zai ke polisi. Ia juga melaporkan ibu Sorry, Rozizai. Oh dari kata Zizai gitu kan. Zizai. kandungnya ke Mapolda Banten. Mereka dilaporkan atas dugaan perzinahan. Didampingi kuasa hukumnya, Norma Risma yang viral lantaran suaminya diduga berselingkuh dengan ibu kandung sendiri mendatangi Mapolda Banten. Norma Risma melaporkan dugaan perzinahan yang dilakukan Rozi Zai, mantan suaminya dan ibu kandung Norma. Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan R. Untuk terkait lebih lanjut, kenapa saudara Norma mau melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut itu nanti bisa dijelaskan langsung sama Pak Hotman. Sebelumnya viral di media sosial pengakuan Norma Risma yang mengungkapkan isi percakapan mantan suaminya dengan ibu kandungnya sendiri. Perselingkuhan Ngapain lah anjir mau kasih Roji disensor, udah pada tahu juga. terjadi sejak Norma dan Rosi masih berpacaran pada 2020 silam. Namun Risma mempertahankan hubungannya dengan Ini yang korban siapa yang pelaku siapa sih kok disensor gitu ya? Gimana ini Teatu Boy? menikah meski akhirnya bercerai. Surat pernyataan ibunda Norma sempat muncul ke publik mengakui perselingkuhannya dengan Rozi Zai. Sang ibu mengaku dipaksa mantan suaminya dan Norma Risma demi harta menantunya. Iya itu sempat naik juga, cuman nggak terlalu ramai jadi lupa nggak kekontenin. Emaknya itu sempat nulis kayak pernyataan bahwa dia melakukan kayak gini karena dipaksa suaminya, suami si ibu ini atau bapaknya Norma gitu, sama dipaksa Norma juga buat sengaja menjebak Roji gitu. Oh, jadi biar memperkuat tuduhannya dari Pemerasan. ini ya, iya, ya betul. Itu sih pasti memang didesain untuk memperkuat tuduhan pengacara Roji Iya, gitu kan. Kalau Norma Risma mau meres dia gitu Iya. kan. Cuman pertanyaannya ibu nggak masuk akal gitu kalau ibu bilang cerita kayak gitu ya, diperes atau disuruh gitu kan. Iya. Sedangkan di sini ibu kayak terlihat berani untuk melawan gitu kan. Kalau di kondisi yang dia cerita dia seakan-akan tidak berani melawan, jadi nurut sama suami, disuruh ngejebak. Kalau kayak gitu nggak mungkin dicerain dong. Iya. Iya nggak? Iyalah. Nextnya Nyo. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Sementara itu, setelah sempat melaporkan mantan istrinya, Rozi Zai mencabut laporan terkait dugaan pencemaran nama baik pada pekan lalu. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Berarti udah ketahuan lah ya, dicabut karena dia takut. Takut. Aku pikir kan ini apa cuma sekedar narasi doang gitu kan ya. Tapi kalau kita meluncur ke komen-komennya dulu, ini bisa dibilang 100% dukung ya. Bagus tuh kan, maju Risma, ini berita terbaru, apa yang kemarin ini terbaru nih. Ternyata masih ada season 2-nya. Wow, masih ada gitu kan. Mantap, ini yang gua tunggu-tunggu, cantik, semangat, gelis katanya Mbak ya. Banyak banget support, bisa dibilang saya 100% support sama Norma ya. Iya. Tapi Nyo, ini ada video yang menarasikan bahwa ya benar, Roji mencabut laporannya setelah dilaporin gitu. Cek video meluncur. Cus. Ini aku dari sripoku.com ya 7 jam yang lalu. Katanya Roji mendadak cabut laporan, disebut takut dipolisikan Norma gitu. Kan kemarin Norma bilang, "Gua nggak akan ngepolisiin kalau ini proses nggak lu
lanjut gitu. Iya, udah dikasih peringatan berapa kali, Iya. nggak cuma sekali. Sampai titik darah kesabaran penghabisannya itu nggak dicabut-cabut, ya udah akhirnya dilaporin. Iya. Baru deh dicabut. Ya sudah, telat dirimu Telat Roji. dirimu. Pertanyaannya, ketika Anda galak gitu kan, kemarin-kemarin galak gitu, nggak ada kepikiran mau nyabut, nggak ada mikirin norma gitu. Iya. Sama ini nggak ada sedikit pun klarifikasi detail dari Bapak Jumadi Adi and Partner gitu kan. Cek people. Play. Dipolisikan Norma Risma, Rozi mantan suami mendadak cabut laporan. Rozi hakiki secara resmi mengajukan permohonan pencabutan atas laporannya kepada mantan istrinya Norma Risma. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Rozi melayangkan laporan di Polda Banten terkait kasus tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik. Laporan pengaduan itu dibuat karena Norma Risma telah memviralkan kasus dugaan perselingkuhan dirinya bersama ibu mertuanya, yang mana Rozi membantah semua tudingan yang disampaikan Norma Risma saat berbicara di podcast Denny Sumargo. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto membenarkan bahwa Polda Banten telah menerima permohonan pencabutan pengaduan. Adapun alasan Rozi mencabut laporannya terhadap Norma Risma atas dasar persetujuan keluarga besar. Didik mengatakan pihak Rozi tidak ingin memperpanjang laporan karena menyangkut aib keluarga. Pihak penyidik saat ini masih dalam proses penghentian penyelidikan. Bahkan Rozi juga telah membuat surat pencabutan tanggal 23 Desember 2022. Hal ini pula muncul spekulasi menduga Rozi mencabut laporan mantan istrinya usai Norma Risma resmi melaporkan ibundanya Rihanna dan mantan suaminya ke Polda Banten. Tak sendiri, Norma Risma didampingi oleh tim 911 Hotman Paris saat datang ke Polda Banten. Norma Risma mengaku tak muluk-muluk saat melaporkan Rihanna dan Rozi. Ia mengaku hanya ingin mendapat keadilan atas masalah yang dialami. Hal itu diungkap oleh Zahra Amelia, salah satu anggota tim 911 Hotman Paris. Ya bisa dibilang ya, mungkin Jumadi kemarin melihat Bang Hotman atau Hotman 911-nya ini nggak ada pergerakan gitu, jadi tetap ngepush gitu kan, bikin settingan. Walaupun yang ibunya berstatement kalau dia disuruh suaminya sama Normanya untuk disetting selingkuh sama Roji gitu, itu nggak viral gitu, karena nggak ada respon dari Normanya kan, itu nggak viral gitu kan, baru tadi diangkat lagi gitu. Tapi ini Roji playing victim banget ya dengan alasan karena untuk aib keluarga. Nah di situ dia secara tidak langsung dia mengakui kalau itu aib, ya nggak? Aibnya. Yes. Sama kan yang kemarin yang nggak mau nyetop doi, ya nggak? Norma udah berapa kali bilang, gue nggak akan ngelaporin kalau lu stop, tetap ngepush, bahkan sampai Rihanna aja kan diundang buat jadi saksi kan, untuk ngejeblosin Norma. Kayak dia pikir tidak akan berani Hotman 911 gitu. Begitu datang, dilaporkan gitu. Atau enggak, mungkin dia si Rozi dan emaknya itu dia berani buat ngelaporin ngelaporin Norma dan misalnya terus gitu tuh karena mungkin dari ibunya Norma bilang Norma nggak akan berani, saya tahu Norma seperti apa, mungkin begitu. Mungkin, atau dari Jumadi and Partner yang bilang, ini tenang, kita yakin bisa, ayo push terus. Padahal dia pengen dapat exposure gitu. Iya. Sekarang ketar-ketir sendiri. Iya, dua pengacara loh. Jumadi and Partner itu mungkin pengacaranya Bu Norma Risma ya gitu. Iya. Ini yang turun belum Bang Hotman-nya, masih timnya. Gini, apa kabar nanti Bang Hotman-nya gitu kan. Tapi di sini Norma bisa kita lihat ya, ketika tidak ada pemberitaan Normanya itu sepi. Si Roji, emaknya Rihanna itu nggak dapat exposure. Begitu ada pemberitaan tentang Normanya, update dari Normanya itu langsung rame lagi gitu. Iya. Rihanna, Roji, siap-siap ketar-ketir Anda. Hei, pertanyaannya apa tuh? Apakah Norma Risma akan mencabut laporannya? Tentu jangan dong Norma, kita menunggu-nunggu ini Norma. Jangan kecewakan kami, jangan kita di prank gitu. Iya mungkin kan dicek, Neng, udah Neng, dari ini udah dicabut laporannya, Neng juga cabut dong. Gak ada. Karena memang ngeliat ada potensi ke sana gitu. Karena kenapa? Dari sampai titik terakhir pun Norma kemarin tuh masih sayang sama ibunya, mikirin ibunya gitu kan. Cuma ya kesabaran udah habis. Tapi kalau ngeliat info kayak gini bahwa Roji udah mencabut laporannya, apakah Norma Risma akan mencabut laporannya juga? Tinggal kita tunggu nih. Kita kawal tipis-tipis apakah diproses atau dicabut.
oleh Norma Risma. Ya gitu kalau aku lah. sih berharapnya nggak usah dicabut lah ya, biar jerak dia. Ya biar panjang juga ada kontennya. Iya, biar jerak itu ibu sama mantan suaminya tuh. Iya, minimal Nggak tahu jadi ngerasain rasanya baju couple ya sama-sama oren gitu kan. Couple-nya Yo, banyak minta tapi ya. maaf. Iya. Couple-nya banyak. Tolonglah ya, tolong. Nextnya Nyo. Yes. Masih soal pelaporan. Ya. Kemarin kirain gimmick doang foto di kantor polisi. Ternyata beneran Farhad Abbas resmi laporkan Bunda Korla. Apakah karena ini Bunda Korla akhirnya buru-buru pulang ke Jerman? Segi people kita lihat. Saudara, saudari, saudara CC, Mamang Korla. Ya, kalau kamu itu laki-laki, ya kamu jangan cium-cium istri-istrinya orang. Cium suami-suami harus hati-hati juga. Apakah pengangkatan perubahan status itu melalui undang-undang di mana? Apakah disahkan oleh hukum Indonesia? Kalau dia menggunakan KTP Indonesia, berarti kan dia ada statusnya laki atau perempuan, kan kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah tersebut. Nah, kemudian yang kita persoalkan adalah kamu terkenal memiliki akun media sosial. Akun media sosial di situ kamu teriak-teriak yang diikuti oleh orang dengan kalimat-kalimat KONTOL, MEMEK. Kemudian kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, melanggar hukum Indonesia, melanggar norma sosial, norma kesusilaan, melanggar ketertiban umum. Gak melanggar norma Jadi Risma mungkin tapi kan. sebagian yang pro sama dia tidak mengerti kenapa kami laporkan. Ini untuk mencegah. Sekarang teman-teman saya dekat rumah saya parkir mobil anak-anak kecil-kecil untuk meniru kalimat KONTOL. Itu dari dulu, bukan Bu. CINTA atau bukan lagi ngaji ataupun ini mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Oleh karena itu kami datang melapor dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian dikaji pasal yang kena adalah pasal 23 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, kemudian Heran aku, dia tuh baru keluar rumah apa gimana? Emang nggak sadar selama berapa tahun ini tuh banyak anak kecil yang begitu. Kenapa ngurusin sekarang Bunda Korla kesini lagi viral, lagi booming, terus baru diurusin gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Banyak anak kecil yang ngomong begitu. Kenapa baru sekarang diurusin? Aku mau ngikutin pesan ini Santai People yang katanya emang kalau Nyonya marah jangan ditahan bang, biarin aja gitu. Enggak, Tapi heran tau gak Nyo? aku apa? Ini Lutfi Agizal kayaknya kalau tua gedenya kayak Farhad Abbas kayaknya. Semua mau Dilaporin diurusin. ya. Nggak heran aku kenapa gitu. Orang tuh dulu banyak dong, Mamang tahu sendiri viral anak kecil yang ngomong bahasa-bahasa jorok kayak gitu kan. Itu viral banget, gak mungkin gak lewat di FYP-nya si Abang Farhad Abbas gitu. Iya, balik lagi gitu Nyo. Kalau banyak juga kan host-host live stream gitu, konten kreator termasuk kita juga kadang ngomongnya sering-sering banyak anjing, bangsat, blok kayak gitu-gitu Iya. kan. Ya kan itu mah masing-masing peran orang tua masing-masing untuk nonton apa enggak, masalah Iya. disuruh apa enggak udah bukan urusan Farhad gitu Yes. kan. Karena gini, Farhad nggak sadar kalau mereka tuh nggak bisa mengontrol orang-orang. Ini tuh definisi netizen SMS nih. Apa tuh? Ini. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah gitu kan. Dia kayak seolah-olah mau mengontrol apa ya. Jadi dia beranggapan mungkin dengan Bunda Korla misalkan, oke Bunda Korla dilaporkan di penjara. Terus semua anak-anak Indonesia nggak ada yang ngomong anjing, nggak ada yang ngomong KONTOL lagi. Nggak gitu kan prosedurnya gitu Iya, kan. kan yang Terlalu naif gitu. terus yang apa maksudnya yang ngomong kayak gitu kan juga bukan Bunda Korla doang gitu, dan juga nggak mungkin, maksudnya bukan nggak mungkin sih, yang nonton Bunda Korla kan nggak mungkin anak kecil juga gitu loh. Beda pasar, beda selera enggak sih, tapi enggak tahu lah. Anak kecil mana ngerti sih orang, maksudnya mana sekarang logikanya gini. Enggak kemakan. Iya, enggak kan kemakan. Bunda Korla di live-nya dia kayak sering ngedumel gitu. Anak kecil mana seneng lihat kayak gitu. Enggak kemakan. Sebenarnya dia enggak tahu. Susah ya namanya juga nyari exposure, nyari pansos gitu. Cuman ya kasihan aja Nyo. Kenapa? Pertama di belakangnya enggak rame. Kedua, aku nyari source
itu satu cam ini toh gitu. Oh. Kalau biasanya gitu kan ada beberapa angle gitu karena kan saking banyak wartawan yang liput, ada banyak angle tuh. Yes. Jadi bisa yang dari sini, soalnya misalnya dari yang sebelah kiri ada yang kepotong omongannya, dari kanan enggak, dari tengah, dari sebelah soalnya. Ini source-nya ini doang, satu ini mungkinkah hanya satu ya wartawan yang tertarik gitu pun, aduh gue disuruh atasan gue lagi ribut sekarang ya. Udah Pak, ya makasih Pak gitu kan. Gimana tuh? Peduli setan kirim aja gitu kan. Ya nggak tahu juga, tapi ya inilah namanya juga ya disebutnya netizen SMS. Kadang ada juga yang nyangkut di komen kita, yang mode-mode SMS gini susah melihat orang senang melihat orang susah gitu kan. Seakan-akan ketika dia menasehati terus nasihatnya diikutin berubah semua kesejahteraan Indonesia gitu. No, nggak semudah membalikan bolu gitu. The point is masing-masing ya anaknya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Iya, patokannya ke Aska aja deh, Askanya Om Ded gitu kan. Mau di luaran kayak gimana anak-anak ya kalau emang dididiknya bener ya udah lempeng aja bener gitu. Ya sulit lah. Namanya juga Farhat Abbas gitu ya. Pokoknya ini Farhat Abbas nih contoh nanti masa tuanya Lutfi Agijal. Jadi buat Lutfi Agijal sebelum terlambat ya sampai Anda menjadi Farhat Abbas ya. Tolong jangan berkaca kepada Farhat Abbas. Sadar Anda Lutfi, sadar. Nextnya kita intermezzo dulu ya. Karena tadi kita emosi ngeliat Farhat gitu kan. Cek people. Play. Barang naon, Barang. Barang naon? Itu barang. Alfamart ya mah. Sorry. Salah gitu, salah server, salah server. Padahal si abangnya bisa kita lihat di bajunya nih. Indomaret. Gitu kan. Barang apa? Ya barang gitu stok kan. Ya barang. Stok biasa. Salah server salah server. Ketika supir box kurang aqua, tolonglah. Salah server ya Anda ya, tolong. Tapi nggak apa-apa ya. Ini buat intermezzo kita ya. Barang alas ya. Gitu. Dan lucunya juga maksudnya kayak bisaan mbaknya ngerekam gitu, kayaknya itu kalau dari dia dilihat dari boxnya mungkin nggak kelihatan kalau itu dari Indomaret gitu. Kayaknya di depannya kelihatan. Mungkin mbaknya udah siap-siap tuh. Kan dia pasti gini. Terus parkir. Oh iya. Nah, pas parkir. Salah ini Mas. Saya merekam makanya ditodongnya pas mau masuk nih. Barang naon? Barang apa? Barang naon? Itu barang. Alfamart ya mah. Nyengir lagi. Sambil gini ya. Iya gitu. Tolonglah. Itu salah server, Salah server si AA. Aduh, enggak apa-apa buat jadi hiburan kita ya. Sama hiburan mbaknya ketika lagi nggak ada pengunjung gitu ya. Hiburan. Ada customer ya. Tenang Mbak nggak akan dikasih SP, dipecat gitu gara-gara ngerekam ini enggak. Atasan Mbak bukan yang waktu itu, bukan. Next. Ini rame nih Nyo. Apa tuh? Ada anak pejabat di Kabupaten Sangkang, Sulsel diduga lakukan pemukulan kepada tukang parkir di depan Mr. DIY Sengkang. Cek Pak. Play. Kita mau bicara kan? Apa langsung aja bagi emailnya ini sampai mana? Bertanya dulu. Bahkan email kita emailnya itu kata kita itu email lagi. Ada arti itu dong. Kalau mau berdebat, Anda berdebat silakan ke sana. Ke DPR aja kita berdebat di sana. Anda berdebat masalah itu. Ayo. Soalnya kan ini udah mau lagi. Oke lah, kalau mau halang, oke lah. Boleh pakai bukti itu dulu. Katanya pengendaranya kan sampai main tangan obat sama tukang. Kenapa bisa main tangan? Lapor aja. Lapor ke sini kan. Oh, Bapak yang punya. Iya, saya yang punya itu. Ya lapor aja. Enggak lapor aja. Itu aja. Lapor aja. Saya nggak mau lapor karena Enggak gini. Ini mau di sini. Harus peraturan itu. Kan berikut. Ya kan dari anak dengar dulu. Dan yang bisa kan di sini. Nah, kalau seperti itu, seperti caranya berargumen, petugas Anda di sini, berarti memiliki lampu lalu lintas itu. Seperti itu logikanya. Enggak. Kenapa di sini sanksinya berargumen dengan sini? Perkataan seperti tadi, Ibu kan enggak pada saat itu. Ibu enggak menyaksikan pada saat itu. Ibu menilai sudah memandangi pada saat itu enggak? Oke, ya silakan komentarkan ada anunya, ada hukumnya silakan dilaporkan. Silakan. Ada yang terbaru silakan dilaporkan. Sudah minta masuk. Iya Pak, sudah.
yang pejabat bapaknya, yang tengil anaknya, gokil. Ini sejujurnya nanti kita meluncur ke IG ada yang lebih jelas akar permasalahannya. Tapi kalau kita menebak ini, kemungkinan dia diprotes jangan parkir di situ, di tempat dia parkir, entah di Majuan atau kayak gimana, mungkin menghalangi toko. Iya. Iya nggak? Diingatkan oleh tukang parkir. Terus kalau tadi memang denger dia nggak terima, terus katanya ada pernah ada main tangan maksudnya sama tukang parkirnya gitu kan. Dan dia dengan silakan laporkan, silakan, gokil. Wuhu. Nanti beneran dilaporin. Ya kita lihat IG aja nih, meluncur. Cus. Nyo. Ya. Nyo. Ya. Ini ada CCTV-nya. CCTV-nya Nyo. Aksi ditendang dulu di belakang lututnya, terus ditampol sekali. Jadi ini mobilnya kemungkinan ini mau keluar kali ya, dia paralel, memang nggak dikunci, nggak direm tangan gitu kan, mau digeser. Didorong-dorong gitu ya. Kita lihat kayak gimana kronologinya. Kronologi play. Nih, cus tendang, cus tampol. Lu kasihan, Kelayangan loh itu loh, sempoyongan loh. Iya. Tuh. Sempoyongan loh itu loh. Kasihan dia nggak tahu apa-apa, anjir, dia cuma mau mindahin doang. Mungkin ini menghalangi ya, nih. Duk ditendang terus tampol. Sempoyongan loh, ini sempoyongan loh, sumpah. Gila tuh. Sih. Gila. Sempoyongan loh, ini gimana sih maksudnya gitu, jagoan gitu kan ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kabupaten. Anak loh, baru anak loh, belum anggota DPRD-nya loh. Yang kerja keras ibaratnya yang susah payah sampai akhirnya dapat posisi, dapat jabatan tuh bapaknya loh, bukan dianya loh. Tengil banget, tengil. Aku sumpah nggak tega ngeliatnya sempoyongan begitu loh. Iya anjir, gila. Ini kan netizen apa ya, pada komplain di sini dong, minta untuk dilaporkan, diadili setegas-tegas ya. Tapi ada video ini meluncur. Cus. Ya, captionnya oh anak anggota dewan, oh gitu, baik. Jagi-jagi people. Hey. Batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar klarifikasi apa yang sudah menjadi viral di media sosial ya. Ntar dulu sebelum lanjut, Mang. Apa? Dia mau klarifikasi tapi ngajak berantem mukanya aja, susah banget. Enggak, itu emang mukanya yang songong dari lahir. Pengen aku tampol rasanya anjir. Sabar. Boleh dilanjut lagi, Bu? Boleh. Oke. Terkait aksi pemukulan saya terhadap juru parkir di salah satu toko di Kota Sengkang. Jadi mungkin banyak asumsi liar yang beredar di media sosial. Jadi mungkin sedikit kronologi yang sedikit saya sampaikan bahwa video yang beredar di media sosial itu adalah video yang tidak utuh seutuhnya. Jadi mungkin kronologi awalnya itu saya ingin menghadiri suatu acara pernikahan di seberang toko tersebut. Pada saat itu saya mengikuti beberapa tamu undangan juga parkir di depan Mr. D. Nah, pada saat saya parkir di depan Mr. D itu pintu kaca mobil saya sebelah kiri itu diketuk-ketuk oleh si juru parkir. Nah, pada saat itu diketuk-ketuk, saya juga. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sudah mengertilah bahwa mungkin lahan parkirnya beliau yang saya tempati. Nah, setelah itu saya turun dari mobil untuk bicarakan ke beliau bahwa seperti ini kurang lebih bahasanya. Mohon maaf bos, saya minta tolong untuk parkir di lahannya bos sedikit lah, karena mengingat juga istri saya lagi hamil besar, nggak bisa jalan jauh. Jadi mungkin juga saya akan memberikan nanti biaya parkir. Kalau perlu saya hanya naik sebentar di atas gedung, setelah itu balik kembali. Nah, si juru parkir ini melontarkan kata-kata yang tidak enak lah. Jadi seperti itu. Tapi setelah itu saya sempat cekcok. Ada teman-teman dari Disub melerai saya. Jadi saya langsung naik ke gedung. Sebelum saya naik ke gedung, si juru parkir ini meneriaki saya bahwa dengan kata-kata dalam bahasa Bugis ya, bahwa asomu tuh tarolir sudah mengertilah bahwa mungkin lahan pataku. Nah, kata-kata seperti itu dalam hal
tradisi dan budaya yang saya anut di daerah saya, khususnya di Kecamatan Giliran, Desa Pelondro di Kampung Baru itu namanya dipakasiri. Jadi sebagai lelaki Kecamatan Giliran, saya juga tidak mau dipakasiri seperti itu. Jadi saya naik gedung, setelah naik di gedung, karena saya tidak ingin membawa masalah saya di gedung, di acara pernikahan, di acara di acara bahagianya sang pengantin. Jadi saya naik makan, setelah naik makan saya turun ke bawah di tempat mobil saya parkir tadi. Pada saat saya turun, saya langsung memukul si juru parkirnya yang apa yang terjadi di CCTV itu. Terus setelah itu saya menunjuk temannya lagi yang satu dan mohon klarifikasi bahwa mobil saya bukan yang didorong. Mobil saya yang mobil warna kalau terlihat dari kamera ya warna merah, tapi sebenarnya warna jingga. Nah, setelah kejadian itu pihak manajemen dari Mr. D keluar untuk berteriak anggota aku. Nah, teriak bahwa mana dinas perhubungan dan yang punya mobil, katanya tidak tahu aturan. Jadi saya ke sana berargumen bahwa mohon maaf Bu, kalau kita mau berbicara aturan, saya meminta bahwa lingkup pekarangan bangunan Ibu toko ini IMB-nya sampai di mana? Karena sementara mobil saya kan parkir di bahu jalan. Nah, bahu jalan ini kan masih hak mobil saya karena saya bayar pajak dan memiliki BPKB dan memiliki STNK. Enggak, itu ludahnya bersihin dulu gitu anjir. Sama emang boleh ya parkir di bahu jalan? Ya beda-beda daerah, beda-beda aturan sih sebenarnya sih. Cuman ya udah anak DPR masa nggak boleh. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ludahnya aja. Seperti itu. Jadi apa yang terjadi di medsos itu saya harap bisalah kita simak secara positif. Karena memang saya juga mengakui kesalahan saya. Saya hilaf memukul bapak jukirnya, tapi karena terlepas dari hal itu kan emosi dan maksud saya hal itu memang bagi saya itu sangat dipakasiri untuk di daerah kami. Jadi saya mohon maaf, saya hilaf, saya mohon maaf kepada beliau. Insya Allah saya akan bertemu dengan beliau. Mohon maaf. Ya, bahwa mana. Nah, ini ada surat berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat di media sosial yang dibuktikan dengan rekaman video terkait sikap yang menunjukkan arogansi staf saat melaksanakan tugas pengamanan, pengawasan dan pengaturan lalu lintas di lapangan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 bertempat di Jalan Andi Panggaru Sengkang, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor sekian itu kan tentang hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil, maka kami mengeluarkan surat teguran. Kalau ditegur kan memberikan sanksi membebas tugaskan sementara pada semua kegiatan penugasan tuh katanya Maya, ini bisa dibaca sendiri gitu kan, menarik kendaraan dinas roda 2 motor yang dikuasai yang bersangkutan dan diserahkan kepada pengurus barang gitu kan. Sajak surat teguran ini ya intinya udah ditegur gitu ya. Oh, doi ASN ya bisa dibilang ya. Ya terlepas dari apapun kronologinya dari yang aku dengar tadi ya Mang ya itu dia nggak pantas buat mukul sih. Kenapa harus nampol? Aku pikir bisa kok ngomong atau enggak cekcok doang gitu ngomong gitu. Iya Nyo. Aku pikir mobilnya tuh yang ini yang didorong, ternyata enggak, mobil merah. Iya. Nah, berarti kalau sesuai dengan cerita yang dia jelaskan tadi, dia ini nyamperin nampol itu karena akibat kesel di waktu di awal parkir gitu. Emosi. Iya. Katanya dibilang apa aku nggak ngerti gitu kan, walaupun udah ada cekcok di awal gitu. Dia sempat datang terus turun terus mau meluapkan emosi yang tadi. Mungkin waktu sebelum turun dia belum ada tenaga kan, dia bilang datang sana makan. Setelah makan saya bertenaga gitu kan. Oke gitu. Cuma masalahnya tidak pantas adalah pertama Anda ASN, kedua ini loh, mana tega ngelihat ditampol sampai sempoyongan kayak gini. Ini sempoyongan loh. Iya. Kemungkinan rada kena rahangnya atau kepalanya tuh. Apalagi dia cuman kayak ya udah yang tugas buat ngegeserin mobil itu dia kan harus ngedorong, itu berat loh mobil Paralel itu loh. Dan ini bukan mobil dia yang ini. Dia emang kesel aja dari yang awalnya itu, gokil. Itu kayaknya Mang iya sih kayaknya yang mobil ini mau keluar terus yang ini mungkin mau dimajuin atau gimana gitu. Dia dapat space gitu dan kan. Dan kayak kenapa kesel gitu loh. Aku pikir kan keselnya dia kesel karena yang tadi yang di awal yang dia cerita, di awal udah ada cekcok
yang ada ngecengin gitu, itu loh Nyo. Iya, cuman kan nggak pantas gitu loh dia mukul-mukul kayak gitu, apaan Emang banget gak pantas sih. mukulnya, cuman aneh aja gitu. Keselnya tadi, mukulnya sekarang gitu kan. Iya. Ya balik lagi karena belum ada tenaga gitu. Iya, aku pikir iya bener sih kalau misalnya mobil dia yang hitam, mungkin dia, aku mikirnya tadi mungkin dia kesel karena dia kayak entah nggak izin atau apa buat dorong gitu. Cuman kan ya itu udah biasa nggak sih kayak gitu kalau Iya, parkir. makanya parkir paralel jangan rem tangan pokoknya gitu Iya. kan, biar bisa digeser-geser. Cuman ya inilah kalau kita lempar ke santuy people, maafin apa tindak tegas nih. Aku nggak tega ngelihat tukang parkirnya kayak gitu. Tapi kan masih udah minta maaf gitu. Gimana? Sebodoh anjir. Kalau Tapi nggak nggak tahu nih. balas tampol aja gimana? Iya. Tapi Nyo, ini yang paling berhak untuk melaporkan ada si tukang parkirnya. Iya sih. Nah, pertanyaannya, kalau Mas ini ngedatengin tukang parkirnya, ya nggak, dibayar-bayain. Kalau nggak apa-apa dibayar-bayain, aku ngerinya ada ancaman yang akan datang. Gitu. Kayak, ya udah kalau mau lanjut, tapi saya nggak jamin nih keluarga Anda gimana, kayak gitu kan maksudnya bisa saja terjadi. Kita nggak tahu ya, kita bisa seujon bisa positive thinkingnya ya udah. Dia datang baik-baik, Pak saya benar-benar minta maaf, ini untuk uang ganti rugi pengobatan gitu kan. Iya. Kalau mau negatif thinkingnya, Pak saya minta maaf. Kalau misalkan bapaknya nggak mau maafkan dan lanjut ngeproses, akan ada ancaman yang akan datang sih pasti sih. Aku menurut mama begitu. Jadi ya tinggal kita tunggu aja update selanjutnya. Tapi klarifikasinya udah tadi ya buru-buru banget gitu ya. Iya. Langsung baru sehari udah ada klarifikasi aja. Sabar dulu mukanya tengil ngapa banget gitu. lagi. Sabar. Sekarang kita next to the next. Nyo, Yes. last sedikit nih ada apa namanya, ada statement dari John LBF nih ya. Yes. Tentang kayak gimana sih dia sebenarnya kalau di belakang kamera gitu. Cek people. Play. Kalau di konten kan marah-marah terus nunjukin ini harta gua, ini begini. Aslinya memang seperti itu atau enggak sebenarnya, Bang? Jauh. Beda. Jauh. Beda. Saya kalau asli pribadi saya mungkin nanti kapan-kapan Gilang harus saya undang ke rumah juga. Oke. Celana kolor belinya di mall ITC 30.000, ya, kaos juga yang beler-beler itu udah 20 ribuan itu. Sarapan. Oh itu nyaman banget loh itu. Oh iya bener. Wah gila, gue juga di rumah begitu-gitu Bang. Sarapan pagi saya itu bukan steak, bukan apa kayaknya kayak orang punya banyak duit gitu ya, makanan tertata gitu. Telur dadar sama nasi putih hangat sama sambal terasi, udah itu. Cukup. Minumnya teh hangat, udah titik. Itu udah nikmat banget tuh. Surga dunia. Masya Allah. Berarti itu hanya untuk kebutuhan konten yang abang waktu itu ke Fred Perry, bajunya basah, hujan nih segala macam. Iya, beli kebanjiran di mall, beli sepatu, bajunya basah, celana kok nggak ikut basah waktu itu kan? Iya, itu hanya konten. Tapi beneran saja. dibeli ya, bukan cuma numpang ya. Tapi itu waktu itu tuh pegawainya pintar juga tuh. Iya. Masa satu doang Bang, beli dua. Iya benar. Akhirnya lu beli dua. Iya beli dua. Padahal konten lu anjing nih satu doang padahal nih. Kenapa jadi karyawannya pintar nih kan, akhirnya lu beli dua. Iya akhirnya beli dua juga. Tapi jujurnya kadang ya masih loh, meskipun kita sekarang di posisi sekarang ini punya ya cukup uang lah ya. Iya. Ketika lihat kaos oblong begitu harga 1,6 juta ini, jiwa kita juga agak merontak. Apaan juga. sih nih gitu kan? Iya gitu. Jadi ya tapi memang ya keren sih ya kalau memang pakai barang-barang yang berbranded. Kalau dulu kan pakainya yang palsu-palsu. Yang tulisannya gede-gede. Iya, tapi palsu. Kalau sekarang bener. kan malu kan diliatin orang kan foto apa-apa palsu dipakai gitu kan, nggak berani. Nah itu dia, berarti udah bisa kita garis bawahi bahwa memang Bang John ini adalah pengusaha. Tapi apa yang ada di sosial media itu adalah salah satu bentuk proses beliau untuk memperkenalkan usaha-usahanya. Kira-kira seperti itu ya Bang ya? Exposure lah. Itu terlepas kita dari kasus kemarin yang mantan karyawannya ya. Iya. Balik lagi Mamang mau membedah the way dia flexing gitu Iya. kan, isi konten-konten yang seperti itu. Dari awal kalau mungkin ingat video-video sebelumnya memang ini kayak brandingannya dia deh gitu untuk mempromosikan perusahaannya. Sebagai dia adalah perwakilan perusahaannya di mana dia terkenal John LBF siapa sih? Tuh high five. Makanya di setiap kontennya di-mention high five. Saya punya 6 perusahaan, high five John Tech, jangan terus dia itu brainwashing, nge-branding dirinya gitu kan. Bener sih.
Tapi kalau ngelihat dari statement yang entah itu bener apa enggak, kalau dia bilang walaupun udah tajir ngelihat kaos 1 jutaan gitu kayak ngenes juga sih. Iya. Nah itu kalau memang bener ya, kalau memang bener itu nunjukin dia beneran nyari duit gitu. Iyalah. Beda kalau misalkan dapat uang kaget yang entah dari mana, money laundry atau apapun itu, spending aja gitu. Yes. Kalau ngerasa perihnya sendiri nyari duit kayak aduh, kaos 20.000 juga ada, kali paling banter cepet lah gitu, gak sampai juta-juta gitu. Iya, udah maksudnya kayak tahu nih kalau sayang banget nih duit segitu buat kaos doang gitu. Tahu. Cuma balik lagi kan dia butuh ibaratnya konten. Iya, modal untuk bikin konten Iya. gitu kan. Karena kan branding dia tuh kan biar memperkuat perusahaannya. Sebenarnya ini brandingannya gitu. Iya, Part of marketing sih. Pasti dia orang marketing pasti paham sih. Cuma tadi aku salfok sama yang itu yang pinter juga ya, karyawan tokonya. Iya, jadi kalau dua doang nih. Ingat ditodong gitu, 2 doang lu. Ini gitu. Ya mau kamu beli kan? Waduh, Iya, thanks ini. Mungkin dia mikir, aduh budget konten gue yang ini tuh cuma 2 juta gitu. Lebih ada per budget nih gitu. Iya, Tapi but it's okay. Di luar masalah yang kemarin kan belum kelar tuh katanya di podcastnya sama Baim katanya Bang John mau nuntut balik mantan karyawannya itu. Yes. Jadi kita belum ngikutin. Cuman buat ngebongkar nih ilmu juga the way untuk nge-branding diri di sosmed gitu. Jadi ya strategi marketingnya sebenarnya ini gitu kan. Habis yo. Yes. Lanjut ke saya thanks super thanks kali ya. Yes, meluncur. Cus. Ya. Opening dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di komen di bawah. Yo, Mamang sakit kepala akan bacakan. Yang pertama ada dari As Always. Ini kayaknya aku yang baca, ada bahasa Jawa soalnya. Boleh disikat. Alfia Agatha Viana B Prilly Queen. Aku kemusuhan sama YouTube. Kebiasaan dan notif aku nggak ada. Padahal udah nungguin dari tadi. Hai Nyomang dan Santuy People, gimana kabarnya nih? Tiap hari di sini tapi nggak pernah nanya kabar aku. Ya gimana kabarnya Kak Alfia? Pasti selalu baik gitu. Terus orang nggak punya kerjaan itu suka ngurusin orang lain, padahal dirinya sendiri nggak diurus, sama kayak tetangga sebelah gitu. Skip lah Uus, kesel aku. Roh wes. Oh udah nggak tahu sekarepmu lah gitu. Aku aja ikut nangis Nyomang, apalagi denger Bu Eni bilang minta maaf udah ngerepotin dan terima kasih ya Allah. Yang aku cuman nonton aja ikut terharu gitu kemarin nangis. Impian Bang Brew yang ingin denger Ibu Eni bilang terima kasih kesampaian akhirnya. Jangan main-main kalau sama merasa kuat di bumi kalau nggak mau jadi batu. Udah capek aku Nyomang. Semoga nggak ada lagi orang-orang bego modelan pengacara. Tapi ntar Nyomang nggak ada bahan. Aduh tahulah puyeng. Buat yang mau ikutan nongkrong yuk mari. Warkopnya baru dibuka. Maaf atas keterlambatannya ya. Tung. Pintu warkop Alfia Agatha sudah dibuka. Next ada dari Wayan WK TV. Hadir Nyomang. Pocece Ismail. Salam untuk Mbak Alfia and Nyomang. Sehat-sehat selalu ya. Lepas tegak daus oi. Aku pasti emosi tanpa alasan. Lepas tengok maksudnya. Macam ODGJ aja, benci banget katanya. Raja viral katanya, viral apa gituan. Viral gigi kuning napas bau bangke kali ya. Kirim salam maut Nyomang untuk Daus Oi ya. Oke Nyomang, cuma itu yang ingin ku luahkan katanya ya. Thank you. Harap Santuy People semua selalu happy walaupun tanpa Daus. Bye. Terima kasih Pocece Ismail. Nextnya dari Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfia Agatha Viana B Prilly Queen atas lapaknya untuk berkomentar ya. Sehat selalu ya buat Mbak Alfia Agatha. Viana B Prilly Queen. Farhad Abbas emang ya selalu cari exposure. Deh maklum lah mau menjelang pemilu legislatif ya cari-cari simpatisan. Walaupun masih tahun depan sih kampanyenya nih. Gimana kalau Farhad Abbas dan Firdaus Oyobo masuk ke partainya Bang Farhad Abbas aja deh. Sehat selalu buat Mbak Alfia Agatha Viana B Prilly Queen dan Nyomang, sehat selalu ya buat seluruh para rakyat Santuy People. Salam S3P. Sehat selalu Santuy People. Always in here ya guys. Bener. Jangan-jangan Farhad mau numpang exposure buat pemilu. Nextnya kecebong masa depan. Nitip seperti biasa Mpok. Ya si paling pilar yang cepat sekali kelar buat lagu katanya itu kan. Sedikit saran aja buat si Uwu, mending lagunya diproduksi di piringan hitam aja, terus piringnya buat pajangan, gak usah didengerin lagunya, dipajang doang anjir. Barber sama sih kalau gue jadi Farhad bakal gue laporin ke Bedakola soalnya gue mau numpang exposure. Soalnya karir udah redup.
Suka aku komentar baru-baru ini tipis nyerempet gitu kan. Raviola Valerina. Teh Alfia numpang lapak lagi ya. Alhamdulillah akhirnya Bu Eni sembuh, turut bahagia untuk Tiko. Yes. Ikutan nangis deh terharu. Sukses terus ya buat Nyonyo dan Mamang, dan makasih ya Teh Alfia Agatha. Yong, nextnya Ricky Abdurrahman. Alhamdulillah Kak Alfia comeback again. Lancar terus rezekinya biar tetap silaturahmi. Aneh komen aing kemarin gak ada di video ini, padahal akun aing masih ada ke filter sama si YouTube. Dikira ngehead Radio Santuy, soalnya waktu balas komen Kak Ola ada, tapi komen utama ke filter otomatis kayaknya. Gak bisa dibaca kreator. Aduh. Nyari aman aja biar bisa dibaca. Untuk Ibu Eni, pendapat aing sih itu alam bawah sadarnya sebelum stres. Nah, obat psikiater itu mangkas 60-70% stres pasien. Nah, sekarang alam bawah sadar udah mulai kembali. Nah, untuk lampu cakwe, aduh Nyomang itu emergency, harganya mulai dia mau dibuka ya, padahal udah biarin kemarin juga udah ke arah situ kan biar seru, dia mau dibongkar lampu emergency gitu kan. Nextnya Jack the Santuy ikut nongki. Alfia, saya segenap warga beserta RT RW ingin memberikan sedikit apresiasi Demek balok kayu kepada musisi dunia unggas alias Fridaus yang gitu meresahkan warga kami. Thanks. Next Andi Leoret, aduh Bunda Korla kena senggol pengacara odong-odong. Kebiasaan emang nih manusia golongan babi face, demen banget ngobok-ngobok privasi orang. Masalah genital orang lain pun diperkara. Iya loh, mau dia LGBT kek, mau dia perempuan tulen kek, mending urusin barangnya sendiri. Macam betul aja tuh mukanya. Sabar brother Andi, sabar. Namanya juga pengacara karet, pasti mainin kasal karet. Segera meluncur ke akun si babi face. Wush. Sabar, ini sesama apa, tinggal di Jerman, solidaritas gitu kan brother Andi Leoret ini. Nextnya ada Sinaga Parholong 0685. FA tuh pengangguran banyak acara ya, numpang lapak saya ya. S3P Nyomang ngopi atuh. Nengati. Tuh kan bener, tiap lihat Firdaus merinding, ditambah sambil nyanyi langsung trauma kuping ide. Langsung enjer tai kuping ya, pak bersih gitu. Nextnya ada Jadi Chandra Gotama, ngakak banget deh yang geber motor dapat kado sopir truk, sama terharu emaknya Tiko yang udah sembuh. Juga kekuasaan emak-emak di RT selalu PLG. Paling atas. Oke, paling atas deh, gokil. FA emang enak kena shadow band. Gitu aja deh Nyomang. Fish, salam santuy people. Yongs, Rian Andriana, terima kasih Mbak Alfia Agatha buat tempatnya. Absen aja lah ke wifi soalnya udah bayar kopi. Kalau nggak dipakai katanya itu kan. Salam sehat santuy people lah katanya. Anita teh ada dulur. Hadir. Ayo Mang Nyok, kamana teh kamari. Kemarin nggak upload. Aku nungguin tahu. Sabar ya Kak Alfia, jangan esmoni. Farhad Abbas, why? Aus gala nah lah gitu kan, alias macem aja gitu kan. Lagu buat diri sendiri itu mah katanya itu kan. Seneng banget Mama Eni udah sembuh dan bisa pulang lagi ke rumahnya. Salam sayang buat semua santuy people on the brow. I love you all. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas semuanya santuy people yang always in here. Waktu dan tempatnya makasih ya Sultan Santuy. Terharu juga sama kesembuhan Bu Eni. Semoga Mama diangkat penyakitnya biar bisa beraktivitas lagi. Amin. Untuk yang lain no komen aja deh. Tisam aja untuk Nyomang karena aku dan dia belum ditakdirkan untuk bersama. Semoga bertemu di titik terbaik. S4 untuk kita semua. Fish. Nextnya ada dari Adrian Syah. Alfia numpang duduk sambil ngopi nih, itu si parah abad pengacara yang udah nggak laku lagi nyari panggung katanya. Asik. Si Sultan Kere udah mulai eksis lagi karena dapat wifi gratis dari tetangganya. Ada loh Mang lampu yang nyala tanpa kabel, itu mah udah dimodif jadi bisa nyala kalau dicolokkan. Iya, cuma ya udah tahu gitu kan, seru-seruan aja gitu. Kalau nggak heboh kontennya gitu kan. Alfia sehat terus ya supaya tetap bisa nyawer Nyomang, dan sediakan tempat buat para santuy people ngopi. Buat Nyomang salam 4S. Salam perdamaian, S-nya S Farhad Abbas gitu. Ada spesialnya buat istriku aja, semangat terus ya. Yakin kamu bisa sembuh lagi. Amin. Terima kasih Nyomang udah dibacain. Buat istrinya Adrian Syah, semoga cepat sembuh. Gaskeun. Nextnya dari Andi Jukis. Nyomang santuy people. Hadir nih aku warganya Kak Alfia numpang celoteh ya.
Namanya juga pengacara sulit FA atau beda sama pengacara elit Hotman. Astagfirullah, Daus 11-12 sama suaranya Giant-nya Doraemon. Bikin ketombeku. Oh, dia ketombenya rontok gara-gara denger suara Daus. Alhamdulillah nggak sia-sia perjuangannya kreator Bang Brew. Di balik renovasi rumah Tiko jadi bersih dan layak huni, ada aura positif yang mendukung pemulihan mental psikis ibunya. Itu jadi faktor loh. Inilah yang disebut takdir orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik pula. Nice people, nice. Ya, aku rasa faktor rumah itu berpengaruh deh. Nextnya Aprikinos, bener sih Nyomang, rumah kalau tetangga kelilingnya positif pasti bakal positif juga vibe rumahnya. Tuh kan, kalau negatif bakal negatif juga vibes-nya. Rumah ortu saya dulu kelilingnya positif walaupun orang rantau gitu. Semenjak banyak orang baru yang merantau jadi negatif, mungkin karena orang-orangnya hawanya negatif semua bawaannya. Marah-marah mulu. Karena setiap siang sering nyalain mesin giling, kalau malam pada berisik karena rumah di lorong jadi suaranya masuk dan asap rokok sering masuk. Juga karena rumah adik saya gak suka asap rokok, kadang suka ribut gitu ya. Namanya tinggal di kampung, kadang mau niat jahat, minta tolong temen yang di gardu PLN terdekat buat matiin listriknya. Biar ngasih pelajaran aja, cuma ada kasihannya juga katanya tuh kan. Terima kasih Mbak Alfia, lapaknya sehat selalu, kamsia tuh itu. Aku meyakini bahwa rumahnya yang sekarang setelah direnovasi, dibagusin gitu kan, itu ya balik lagi di samping orang-orang yang memberikan vibe positif, rumahnya juga gitu loh. Nextnya tukang sound Ajatan The Soundman Mixer. Selamat pagi Nyomang. Selamat pagi Kak Alfia Agathaviana Bipri Queen. Mau nanggepin yang lampu cakwe. Di zaman sekarang ada teknologi sentuh nyala. Jadi lampu itu ada baterainya. Kalau lampu itu kan ada di bagian besi samping yang berbentuk drat, itu negatif dan muncul atas positif. Nah, bila kedua plat tersebut disentuh tangan maka lampu tersebut nyala, dan cakwe kan lembab jadi bisa nyala. Ada minyaknya kan cakwe gitu. Sebenarnya itu lampu magic, lampu trik sulap gitu kan. Sebenarnya gitu kan, jadi bongkar kan sama Mamang. Cuman kemarin biar seru-seruan kita bikin heboh gitu. Ya gimana lah, namanya konten kreator gitu kan. Daus bikin sakit lambung Gus aja. Sorry bikin sakit lambung gua aja, ngakak aing mang lah. Parah emang si Daus nih, sebagai audioman yang kupingnya sudah terlatih, gimana lagunya si Daus itu merusak gendang telinga tidak gitu kan. Mang boleh nuang promosi kali aja. Oh boleh kali aja, ada dari Sobat Santuy People lagi nyari tenda panggung dan dekorasi ataupun sound system untuk acara sunatan, hajatan, di monggo bisa DM ke IG saya di @operator_@operator_ngeyel. Oh biar nggak sensor YouTube ya, _ngeyel. Nanti saya kasih list harganya. Maaf Nyomang promosi kali aja yang nyantol nih dari para Sultan Santuy. Iya sama disertakan juga ya, mengcover area mana aja gitu kan, daerah-daerahnya. Lokasi di mana gitu. Gitu ya Mang. Next Cahaya Bulan Bintang. Hadir Nyomang. Ani Jukis ngerespon Ricky Abdurrahman, sama bro Anda juga keluarin kata-kata kebun binatang, pasti hilang komennya waktu pas. Iya aneh YouTube padahal udah dicetang, tetep nggak bisa dikontrol kayaknya. Next ada dari FRTT. Last of the last Mang. Sikat. Aura positif Nyonya the best. Kalau di EBM tuh positif banget sampai sulit Mama. Tapi gitu. Kali ini tidak. Banyak marah-marahnya ya. Yang ditampol itu, wah emosi berat Nyonya. Habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Dan juga terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yongs. Nyonya dan Mamang sakit kepala. 2 Mangkok cabut dulu dan ciao.